Ketika ini potensinya masuk, investasi mulai masuk, maka tidak bisa dihindari adanya mafia tanah dan calo-calo tanah. Itu yang kemudian harga tanah menjadi melangit. Kalau ditetapkan hari ini lahan kuning, peruntukan boleh untuk perumahan, maka ya jangan kemudian serta-merta tahun depan berubah menjadi hijau. Kadang-kadang juga berubah di tengah jalan gitu. Nah itu yang kemudian saya juga bertakon-takon, makanya perlu saya sampaikan di rasa-rasa. Pak Bupati sampean rungokno iki. Rungokno iki lho. Keluane pengusaha iki lho, Pak Bupati, Bu Bupati. Bapak ta Ibu sing kok. Lah iki piye, Cak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI bersama saya Syafiq Manaf. Sama saya Adi Lontong. Dong, Aja. iki dino-dino iki cuacane rada gak enak iki. Kenapa ya? Iki suaraku kan rada gak enak iki. Aku tak ngombe sik gak apa-apa ya. Kurang asupan Cak sajane gak kurang ngombe. Tambe tak gak oleh tak gak iki. Ya ombe-ombe. Tambe sik ya. Wes, ya apa terusan iki? Aman gak tapi Cak? Aman koyo Bisa kayak rasan-rasan yo. Kena. Oke, nah rasan. iki Cak. Pengen-pengenane awake kan rasan-rasan politik. Politik. Karena ate pilkada. Lah pilkada iki pasti kan ono bupati anyar Cak mben Cak. Bener, bupatine ganti biasanya. Bupatine kan. ganti, bupati ini kan anyar. Nah, lah bupati anyar kudune ekonomi ini kudu anyar Cak. Anyar iku ya apa? Tambah apik ta tambah ya apa? Yo tambah apik Cak. Tambah apik. Oke. Ya. Muga-muga ngono lah ya. Amin. Lah ngomong masalah ekonomi. Nah, iki aku ono koncoku teko iki Cak. Sopo iki? Ketua Kadin. Ketua Kadin. Opo Kadin iku? Nah, ditakokno langsung ya nang wonge ya. Oke. Selamat malam Pak Joko Irwanto. Apa kabar? Cak Londong, Cak Safi. Ya. Niki kula manggil Pak Cak napa? Wes sembarang ya iki. Setokane cek 6 Mas saya. Mas Joko. Iya, Mas. Mas Joko, ini tadi teman saya tanya, Kadin itu apa sih? Napa Mas? Cak Londong, Cak Safi. Nggih. Ini luar biasa, akhirnya sampai juga di rasan-rasan. Alhamdulillah. Kira-kira kayak anu sering dirasani. Ketone rasan-rasan itu. Nah, ngomong rasan-rasan berarti sesuatu yang penting. Betul. Dan sudah dirasakan masyarakat Betul. umum. Lek baru beberapa orang bisik-bisik. Oh, mantan. Ya. Gremeng. Ya. Nggih, Mas Joko. Ya, Mas. Jadi kebetulan saya ini ketua Kadin periode 2019-2024. Jadi periode saya ini nanti juga berimpitan dengan menjelang pilkada di Jombang. Oh, jangan-jangan bareng nanti ya. Nggih. Kadin Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri. Tapi bukan dagang kamar loh ya. Nah. Tiwas ati pesen aku ya. Nggih. Jadi tahun 1968, 24 September Kadin itu pertama didirikan. Oh, udah lama. Jadi zamannya Orba dulu, Nggih, awal-awal nggih, Orba. Kemudian dinaungi Undang-Undang Nomor 1 tahun 87. Oh, ada undang-undangnya juga. Ada undang-undangnya. Nggih. Nah, Kadin itu sebenarnya adalah wadah, rumah besar. Jadi kalau bicara kamar, sesungguhnya ini adalah rumah besar para pelaku usaha atau pengusaha di Indonesia. Oh, jadi Kadin itu rumah besar bagi pelaku usaha di Indonesia. Iya. Awalnya tak kira iku kemana gak dodolan kamar Iya. Iki kamar guys opo iki kan lho. Tibakno kamare pedagang ya. Kamar pedagang. Nah, iya. Ini bukan organisasi politik atau bukan organisasi sosial seperti yang lain, tapi memang khusus menaungi pengusaha. Oke. Baik pengusaha besar, menengah, kecil, UMKM, mikro itu semua tergabung di dalam Kadin. Dari sisi keanggotaan ada anggota biasa, ada anggota luar biasa. Anggota biasa itu ya perusahaan-perusahaan itu dari besar sampai kecil. Yang anggota luar biasa adalah institusi atau kelembagaan dari masing-masing asosiasi. Oh, contohnya Pak, Contoh misalkan kalau di dunia konstruksi ada Konstruksi, ada Kapeknas, ya semua tergabung menjadi anggota luar biasanya Kadin. Kalau di Jombang ada Permamin, ada HIPMI dan segala macam, semua juga tergabung di Kadin. Dia jadi anggota Kadin. Nah, itu fungsinya nanti apa? Kerja Kadin ini seperti apa, Pak? Ya, Kamar Dagang dan Industri ini fungsinya adalah sebagai organisasi atau rumah besar dalam rangka apa?
mengkomunikasikan, memfasilitasi dalam rangka fungsi konsultasi, termasuk juga advokasi. Untuk siapa? Anggota-anggota Kadin. Oh, iya. Artinya wadah ini untuk juga mengkomunikasikan atau memfasilitasi ya, fasilitas apa aja yang ada diberikan nih kepada anggota. Apa yang menjadi kebutuhan dari anggota? Contoh misalkan bicara SDM, sekarang ini Kadin lagi getol-getolnya untuk melakukan pelatihan-pelatihan vokasi. Oke. Supaya apa? Supaya ada nilai tambah dari dunia pendidikan ini, supaya ada super link and match dengan dunia usaha. Itu peran Kadin di sana. Artinya juga masuk ke sekolahan-sekolahan juga. Ya, membuat pelatihan-pelatihan. Ngelatih kecil tadi pengusaha aja. Iya, Kemungkinan seperti itu gitu. Iya, jadi bisa jadi kurikulum dunia pendidikan sudah bagus, tapi kalau bicara dunia kerja perlu ada tambahan-tambahan. Bagaimana membentuk karakter supaya siap kerja, keterampilan-keterampilan mana yang dibutuhkan untuk dunia kerja, itu peran Kadin di sana. Nah, Cak Kadin ku ngono. Sama seru ta, Mas Joko iki pengusaha apa? Nah, karo. Nah, iya. Soalnya jenenge dadi apalagi ketua Kadin, pasti kan duwe usaha. Betul. Dodolan opo kuwi? Nah, kamu dodolan apa? Aku dodolan ngomong ketinggalan. Nggih, Mas Joko. Usahanya apa Mas Joko? Kebetulan saya itu backgroundnya di perumahan, Mas. Jadi saya kene kanggo anak bojo, kanggo mangan dodolan omah, Mas saya, Mas. Kemangan ngedol omah. Kemangan itu dodolan omah kan ya. Ya, Nah, itu kalau mohon maaf nih, kalau apa karena memang harus pengusaha ya. Kalau jenengan ini kalau boleh tahu sudah punya berapa apa istilahnya karyawan atau tenaga kerja nih di Jombang ini atau di beberapa daerah juga? Kebetulan kalau core bisnis saya di perumahan hari ini ada 5 lokasi di Jombang. Oh, di Jombang. Baik itu perumahan subsidi maupun komersil. Kalau dari sisi tenaga kerja kurang lebih ya 50-an lah. 50-an. Kira-kira gak ngopo Pak ngatur wong 50 terus di 5 lokasi ngoten niku. Lek ngatur tenaga kerja gak Mas, mikirno utang iku lho. Aduh. Foto aja. Iya. Itu sudah berapa tahun Mas Joko di bidang tersebut? Untuk perumahan dari 2011. Dan alhamdulillah terbantu programnya kemarin ada rumah subsidi itu dan kawan-kawan banyak akhirnya kesempatan terbuka untuk jalan di perumahan. Oke. Tadi disampaikan kan kalau apa kena ngatur wong atau pekerja gampang, nek ngatur utang iku sing rada iwu. Nah, ketika suntuk Pak, ada nggak hobi tertentu yang dilakukan Pak? Nah ini Mas, selain perumahan, karena kebetulan perumahan saya jalan mulai 2011 sampai kemudian ada programnya Pak Jokowi rumah subsidi, sekarang perumahan sudah menjamur sampai desa kelurahan aja sudah ada perumahan. Sekarang ini lagi buka usaha warung Mas. Oh warung, iya. Namanya warung Joglo Teng Teng Cerit. Loh, teng cerit. Napa niku Mas? Cerita lho. Napa Mas Joko? Teng Teng Cerit tengok-tengok sambil cerita. Ya potong awake dhewe sak jam. Iya. 11-12 dengan rasa-rasa. Cuma rasa-rasa niki mek ngombe tok iku ora wone. Iya. Kayak kapan-kapan butuh ngono kaya iki. Ketone ade diundang ya. Oke, ya. Konsep saya itu harapannya bahwa warung tidak sekedar makan dan minum, tapi ada kemanfaatan tambahan. Kita bisa menjalin komunikasi, bisa jejaring, bisa ngobrolin apa saja lah yang penting manfaat. Oke. Dan belakangnya difasilitasi juga dengan kolam pancing. Jadi kawan-kawan kalau seneng mancing, ya di samping makan minum di warung Joko di belakangnya bisa langsung mancing. Umpamane mancing tok gak tuku jajan gak tuku ngombene ya napa? napa? Enggak apa-apa. Sing penting aja mancing kerusuhan. Iya. Pemain katene pilkada kan wake wong mancing biasa. Akeh wong mancing akeh wong sumpek, Cak. Ya. Nah, iki hebatnya pengusaha. Tadi kan apa jenenge nek sumpek ya apa? Mas Joko ya. Hobine tiba ya gawe usaha maneh. Padahal menurut bisi-bisi arek-arek lho ya. Piye, Cak? Hobine Mas Joko biyen iku gelut. Maksudnya aku takut krungu iki. Bener Mas. Ojo buka masa lalu. Saya wis tobat Mas, tobat. Oh, tobat. Okay. Makanya memang bener itu. Hobinya berkelahi itu. Jadi kebetulan saya ini kan anak serdadu Mas. Saya ini anak TNI. kolong saya itu. Anak kolong ya. Jadi lahir di asrama,
Jadi sepanjang hidup saya mulai TK sampai kuliah itu penggaweane gelut. Lho ya temenan. Tapi saiki wewedian aku. Mas. Cuman ono manfaatnya juga ya. Iya. Apa manfaatnya? Kuat mental akhirnya jadi pengusaha gede. Nah, bener. Amin. Ketua Kadin itu. Siap. Nah, Pak Cokro, kalau ngomong masalah Kadin nih, bagaimana sih kacamata Kadin terhadap iklim investasi di Jombang hari ini? Iya. Saya melihat Jombang itu sebenarnya letaknya sangat strategis ya. Berada di persimpangan, kalau di timur itu ada Mojokerto, Surabaya, di utara ada Lamongan, Bojonegoro, di barat ada Nganjuk, Madiun, di selatannya ada Kediri, Blitar, Tulungagung. Dan semuanya pasti akan lewat Jombang. Jombang. Iya. Apalagi ada tol ini kan sekarang. Iya, potensinya bagus luar biasa. Kemudian dari sisi sumber daya alamnya juga cukup bagus. Makanya kemudian di kawasan industri ada 3 pintu. Yang pertama di utara Brantas, Pelosok, Kabuh, Kudu. Kemudian di barat dekat dengan tol itu ada Bandar. Yang ketiga di timur itu ada dari Mojo Agung. Oh iya. Nah, untuk menyeimbangkan itu ada kemudian di Wonosalam, itu tempat wisata. Itu menjadi penting untuk perimbangan itu. Jadi saya melihatnya iklim investasi potensi investasi di Jombang ini cukup besar. Tinggal bagaimana iklim investasinya. Nah, Tergantung pada lingkungan, tergantung pada kebijakan, tergantung juga terkait dengan UMK. Itu menjadi perhatian penting dari investor atau pengusaha. Ya. Terus kalau sejauh ini perkembangan ekonominya, perkembangan investasi di Jombang gimana? Berjalan lambat kah ataukah sudah terfasilitasi oleh pemerintah daerah sendiri? Iya, saya melihatnya sekarang sudah ada progres ya, terutama yang di utara Brantas itu dengan adanya selesainya jembatan Pelosok. Kemudian sekarang ini dengan anggaran dari APBN sudah mulai ada infrastruktur, jalan-jalan yang dulu tiap tahun bahkan tiap bulan itu ada masalah. Karena kontur tanahnya tanah gerak, sekarang dengan dicor yang demikian rupa ini luar biasa, pasti akan membawa daya tarik. Dan mulai pertumbuhan industri di utara Brantas itu semakin tumbuh sekarang ini. Karena terdorong jembatan Pelosok juga itu, infrastrukturnya. artinya hari ini iklim Jombang baik-baik saja atau gimana? Ya, secara umum kami melihat ada progres positif. Namun demikian bahwa permasalahan terkait investasi pun juga masih ada. Masih ada. Apa Pak di antara kendala-kendala itu? Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan lahan dan adanya nilai lahan yang terukur, yang normal. Kenapa saya katakan begitu? Ketika ini potensinya masuk, investasi mulai masuk, maka tidak bisa dihindari adanya mafia tanah dan calo-calo tanah. Itu yang kemudian harga tanah menjadi melangit. Ngawuri salah itu ya. Ngawuri. Ono mafia lho. Orang mafia bola tok mafia tanah deh. Koyo mbok ngene film-film. Iya. Nah, sakurunge ya ngomong bahas soal mafia tanah. Mafia apa mana ini? Nah, ya. Kita unjuk dulu. Oke, monggo Monggo. minum dulu. Tak pikir properti, Mas. Kita menahan iki. Pak Joko, tadi nyinggung soal mafia tanah itu gimana? Apakah menghambat investasi di Jombang atau seperti apa? Iya. Itu menjadi keluhan investor ketika mencoba untuk berinvestasi di Jombang, kemudian didapati ternyata lahan-lahan itu sudah naik melambung tinggi. Dan ternyata di belakangnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Itu yang menjadi problem. Makanya mafia tanah, calo-calo ini kan sebenarnya juga harus menjadi PR kita bersama, termasuk pemerintah kabupaten supaya itu tidak terjadi. Karena tidak akan menimbulkan iklim investasi yang bagus. Tuh. Nah, dalam hal ini apa Pak atau Mas Joko ini peran Kadin untuk ketika tahu nih di lapangan begitu, apa yang dilakukan Kadin ini? Ya, yang pertama kami aktif bersama dengan Kadin Provinsi untuk bagaimana mendatangkan calon-calon investor ke Jombang. Karena dengan ada investasi maka pasti ada tenaga kerja, dengan ada tenaga kerja maka kemakmuran akan bisa kita rasakan itu. Nah, untuk itu maka kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, dengan aparat terkait supaya bersama-sama punya kepentingan yang sama untuk bisa setidaknya meminimalkan adanya mafia-mafia tanah. Dengan adanya mafia tanah ini tidak ada di Jombang, maka iklim investasi semakin bagus dan investor bisa
datang ke sana. Itu salah satu yang dikeluhkan oleh investasi. Kemudian Oke, lanjut. oke, yang berikutnya adalah terkait dengan adanya kenyamanan berusaha. Kenyamanan berusaha. Nggih, kenyamanan berusaha itu menjadi sebuah kebutuhan pelaku-pelaku usaha. Kita masih mendapati Mas di Jombang ini. Bagaimana ada pemerintah desa, ada pihak-pihak terkait yang kemudian memaksakan kehendaknya Oh, iya. terhadap perusahaan-perusahaan atau investor yang masuk. Iya, 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 iya. Seperti apa itu memaksakan kehendak itu seperti apa? Contoh misalkan kita dapati beberapa permasalahan dari anggota kami yang ada di Mojo Agung kemarin. Oh, nggih. Yang pertama harus ada kontribusi dan itu cukup memberatkan bagi pengusaha Kepada pemerintah desa gitu. pada ya? pemerintah desa. Oke, Itu yang iya, pertama. iya. Sebenarnya ini kan bicara masalah CSR kan sudah ada aturannya. Iya, 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 iya. iya. Yang kedua terkait dengan pemanfaatan limbah dan sebagainya sudah diberi kesempatan sebenarnya secara bertahap itu akan dikelola oleh desa. Tapi kemudian tidak serta merta harus Langsung gitu ya. dipaksakan itu harus dikelola oleh desa. Yang berikutnya adalah terkait dengan pihak LSM, pihak media ini menjadi penting juga. Nah, Bersama-sama bersinergi bagaimana kemudian menjual dalam tanda petik Jombang ini adalah daerah yang ramah terhadap investasi. investasi. Dong kanca murah iki lho ayo akeh sih, Dong. Iya. Iya, kandhanono, Dong. Menit tak bisikane, Cak. Mana bisa ono. Iki gak rasane tak bisik langsung. Oke, langsung dibisiki. Oke. Tapi alhamdulillah Mas, ya setelah kami berkomunikasi dengan cukup intens dengan pemerintah kabupaten, dengan para terkait, kita ajak ngobrol lagi kawan-kawan yang ada di daerah di desa ini, akhirnya juga tetap ada titik temu. Oke. Dan mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang sudah masuk di Jombang ini bisa mengembangkan setidaknya bisa merekrutlah tenaga kerja yang ada di Jombang, menekan pengangguran yang ada di Jombang. Nah, itu tadi soal hambatan-hambatan di bidang investasi. Kalau ini kepastian hukum sendiri di bidang investasi seperti apa, Pak Joko? Untuk Ya. kepastian hukum sendiri. Kepastian hukum, termasuk kita masih mendapati lahan-lahan yang sudah terlanjur dibeli oleh investor. Tentu saja sebelum membeli investor mesti akan melihat ya, mengecek dulu. Ini lahan ini bisa enggak digunakan untuk industri, bisa enggak buat perumahan. Tapi seiring dengan waktu pada saat melakukan proses perizinan ternyata fungsinya udah berubah. Oh. Dari kuning menjadi hijau. Iya, Nah, ini kan bicara masalah kepastian, kepastian berusaha, kepastian hukum, status tanah dan sebagainya. Nah, kami berharap menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Jombang. Jangan kemudian serta-merta demikian mudahnya merubah fungsi dan status tanah itu. Nah, kalau di dunia Mas Joko sendiri di bidang properti biasanya apa kepastian hukum yang ingin didapatkan? Ya, kami masih mendapati kawan-kawan dari anggota RAI itu ketika lahan yang semula itu bisa digunakan untuk perumahan sudah terlanjur dibeli, kemudian dalam proses perizinan ternyata ada kendala. Ini lahan hijau, lahan sawah yang tidak bisa difungsikan sebagai perumahan. Nah, ketika ini ditempuh, prosesnya seperti apa? Bisa, tapi harus lewat kementerian. Maksudnya LSD, lahan sawah dilindungi. Lahan sawah dilindungi. Artinya aturan itu masih timbang tindih antara Perda maupun aturan LSD sendiri. Konsistensi. Konsistensi. Kalau ditetapkan hari ini lahan kuning peruntukan boleh untuk perumahan, maka ya jangan kemudian serta-merta tahun depan berubah menjadi hijau. Iya. Nah, itu kan biasanya kan diatur di Perda RT RW. Ya. Nah, itu biasanya kan berlakunya juga 5 tahun Mas Joko, atau memang kadang-kadang juga berubah di tengah jalan gitu. Nah, itu yang kemudian saya juga bertakon-takon, makanya perlu saya sampaikan di rasa-rasa. Iya. Karena setahu saya sih ya, Perda RT RW ataupun juga RPJMD gitu. Iya. Itu kan memang dibahas di awal-awal pemerintahan kan. Iya, betul. Nah, mungkin juga ada revisi nih di pertengahan. Iya. Dan itu mungkin butuh dikomunikasikan dengan Betul. Kadin. Dan yang paling penting adalah ada solusi. Ada solusi, betul. Nah, Mas Joko, kalau ngomong investasi sudah disampaikan kendala-kendalanya. Nah, tadi disampaikan bahwa ada 3 pintu nih di Jombang hari ini, karena juga adanya tol, ditambah potensi wisata. Kalau hari ini melihat potensi yang ada, ini sudah maksimal, belum maksimal atau gimana? Ya. Upaya untuk perbaikan ke depan itu selalu kami harapkan ya.
baik itu terkait dengan aspek perizinan, kenyamanan berusaha, ada kesepahaman dengan lingkungan dan semua pihak. Termasuk hari ini yang dikeluhkan adalah bagaimana kita berharap bahwa pemerintah, kemudian aparat penegak hukum lebih mengedepankan pembinaan, bukan penindakan. Bukan penindakan, ya. Apalagi pasca COVID ini kan benar-benar ini para pelaku-pelaku usaha benar-benar ekstra ini berjuang untuk bertahan aja sudah luar biasa, apalagi harus berkembang. Baru merangkak kembali lah ya pasca dihantam COVID 2-3 tahun itu. Nah, Pak Joko, kalau ngomong masalah percepatan ekonomi, perkembangan ekonomi ini, di Jombang ini sebetulnya arah pembangunan itu kemana? Ke arah industrial kah atau ke pariwisata kah atau seperti apa? Sepengetahuan dari Kadin. Ya, jadi sebenarnya kedua hal itu harus bersama-sama. Oke. Cuman dari sisi industri, bahwa di launchingnya kawasan industri ini kan sudah berapa periode yang lalu. Berapa periode yang lalu. Nah, saya melihatnya masih perlu ada percepatan. Kawasan industri sudah ditetapkan. Kita tahu investor sudah, beberapa pihak sudah melakukan investasi tanah. Tapi proses pembangunannya masih relatif lambat. Nah, ini harusnya ada inisiatif dari pemerintah Kabupaten Jombang untuk kemudian menyongsong, apalagi untuk kebijakan-kebijakan yang di kementerian. Ada kawasan ekonomi khusus, KEK. Itu kan juga ada insentif-insentif. Sehingga lebih merangsang atau lebih menarik iklim investasi yang ada di Jombang. Nah, tanpa itu ditempuh, maka Jombang ini walaupun posisinya strategis tapi belum tentu juga mampu bersaing kalau tidak ada inisiatif dari pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, kalau pembangunan ekonomi ini sejauh mana sih sekarang sudah menjangkau asas manfaat kepada masyarakat di Jombang menurut Pak? Ini wilayah utara itu kan ya? Yang di utara Berantas. Itu. Ya. Munculnya industri, munculnya perusahaan baru, muncul pabrikan baru, pasti berdampak positif. Setidaknya adalah satu, menyerap tenaga kerja. Yang kedua, pasti akan memunculkan unit usaha baru. Apakah itu perumahan, apakah itu usaha makanan, minuman, itu pasti akan berdampak positif. Nah, untuk itulah maka program kawasan industri ini harus ditopang, harus didukung dan kesepahaman semua pihak. Semua stakeholder punya pemahaman yang sama bahwa adanya industri, adanya investasi ini harus bersama-sama didukung. Artinya Kadin sendiri mempunyai effort, mempunyai kontribusi untuk perkembangan ekonomi dan langsung dirasakan ke masyarakat ya? Ya, yang jelas Kadin ini sebagai rumah besar para pelaku pengusaha dalam konteks atau fungsi untuk memfasilitasi apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala. Kami punya fungsi untuk kemudian mengkomunikasikan, mengkoordinasikan ke pihak-pihak terkait. Baik itu terkait dengan kebijakan pemerintah maupun aparat penegak hukum dan lain-lain. Oke, nah kalau ini kan ini mau pilkada ini Mas ya. Nah, kira-kira harapannya apa? Tapi sebelum dijawab, monggo kita minum dulu ini. Minum dulu, rasan. Nah, Mas Joko, ini terkait investasi lagi nih. Pandangan Kadin terkait investasi di Jombang dari tahun ke tahun ini seperti apa menurut Kadin? Saya melihatnya ada peningkatan, Mas. Di kawasan industri itu kita melihat fakta dan data terus bertambah. Kemudian di Wonosalam itu kita bersyukur banyak sekali investasi, adanya tempat wisata baru di sana. Tinggal bagaimana inisiatif dari pelaku-pelaku usaha investor yang masuk ke Jombang ini kemudian disambut oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Gaspol, infrastruktur ditingkatkan, kemudahan pelayanan ditingkatkan, dan itu saya yakin juga akan membuat Jombang ini ramah investasi dan bisa menjadi daya tarik masuknya investasi-investasi baru. Berarti Kadin itu juga mengajak investor untuk datang ke Jombang, memperkenalkan Jombang yang ramah investasi, begitu ya, Mas? Iya, Mas. Artinya ternyata investasi juga membutuhkan apa namanya tadi ya, infrastruktur. Iya, enak mono satu dalane gak enak kan yo. Mosok ngetril terus. Lah, begitu ya. Mosok dalane iki nyane puluhan tahun mek 5 meter. Wis Niku. gede gak iso masuk, ya lah. Sisipan wis ngalah. Iya, itu kayaknya perlu dipikirkan gitu kan ya. Dalane ombo.
ben apa ya, ketika wong minimal pas durenan lah, enggak wel-welan itu kan. Dan Wonosalam itu alamnya juga tidak kalah indahnya, tidak kalah cantiknya dengan tempat-tempat yang lain. Malang umpamanya ya. Malang, Batu, kita masih bisa lah bersaing. Oke. Muga-muga ben bupati ini ya krungu Cak. Syukur-syukur rene teh. Pak Bupati sampean rungokno iki. Ngono iki lho, keluane pengusaha iki lho, Pak Bupati, Bu Bupati. Bapak ta ibu sih kok. Lah iki piye Cak? Ya. Nah, Mas Joko, di beberapa tahun kemarin nih, atau juga pasca Covid lah terutama, itu kan saya sempat dengerin ada beberapa perusahaan ini entah tutup atau melakukan pengurangan karyawan. Ini memang berdampak terhadap kenaikan tadi atau justru hari ini meskipun sudah tutup ataupun ada PHK kemarin ya, ini sudah mulai bangkit lagi atau gimana? Ya, beberapa perusahaan yang tutup atau ada pengurangan itu rata-rata ketika produksinya itu terkait dengan kebutuhan dari luar negeri, Mas. Oh, ekspor ya? Ekspor. Nah, ketika kemarin Covid, Eropa terdampak, ekonomi melemah, maka ordernya ke perusahaan yang ada di Jombang pun pasti akan juga turun. Oke. Nah, ketika perusahaan ini sudah tidak mampu bertahan, pasti keputusannya diambil, keputusan yang tidak diinginkan oleh semua pihak adalah ada pengurangan. Ada pengurangan. Oke. Ya. Kalau hari ini gimana? Hari ini faktor kemarin faktor adanya perang Rusia dan Ukraina itu berdampak pada Eropa. Eropa ordernya banyak ke Indonesia. Khususnya kemarin tuh ada perusahaan sepatu dan sebagainya itu ya pasti terdampak lah. Kita berharap semua akan terus membaik ke depan. Ternyata tidak hanya soal kondisi Jombang saja. Iklim global juga. Iklim global ini juga mempengaruhi terhadap investasi yang ada di Jombang. Nah, Mas Joko, ya ini kan di sini pilkada. Akan ada bupati baru. Nah, ini harapan Kadin ini bagaimana nih untuk investasi maupun perkembangan ekonomi ke depan? Ya, bupati mempunyai posisi yang strategis. Karena di tangan bupati lah maka kebijakan diambil. Maka sebagai pelaku usaha atau mewakili pelaku dunia usaha, maka saya berharap ada bupati yang terpilih ini benar-benar bupati yang amanah, yang tanggap waskita, khususnya bicara masalah dunia usaha. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus kebijakan yang pro terhadap pengusaha. Ya. Kebijakan yang pro pengusaha pasti berdampak positif kepada karyawan dan para buruh. Yang akhirnya juga akan mempunyai efek lagi terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Jombang. Pasti. Ya. Ngono harapane dong. Aku pengen berharap ngono Cak. Sayange gak duwe usaha. Ayo, ya mah jenenge usaha dodolan omong. Sampai usahanya rasa-rasan. Nah, kalau kira-kira usahane kok dodolan omong ini bisa nggak jadi anggota Kadin? Oh bisa, pengusaha rasan-rasan. Minimal sales mawon Mas, mboten tolong. Kayak aneh butuh meneh, apa jenenge daftar ini. Iya, CV tak telepon. Atau ada syarat-syarat tertentu ketika saya ingin jadi anggota Kadin gitu. Kalau Kadin itu kan terbuka Mas ya. Ya. Cara guyonane gak nek pintune siapapun boleh masuk. Apalagi hari ini adik-adik kita ya anak-anak muda itu HIPMI itu ya. Ya, tidak hanya HIPMI sebenarnya pelaku-pelaku usaha ini sekarang ini banyak anak-anak muda. Bener, Dunia online, media online. sosial. Ternyata juga pendapatnya juga tidak kecil juga gitu loh. Nah, ini apa? Kemarin sudah melihat itu ya. Sempat juga komunikasi dengan Kadin teman-teman ini? Sudah. Itu apa yang hasil dari komunikasi itu? Ya, beberapa kali kita melakukan kegiatan termasuk misalkan pelatihan digital marketing. Kita berupaya untuk juga mengikutilah perkembangan zaman. Terus dari UMKM kita dorong supaya naik kelas. Nah, itu bagian dari program Kadin juga bersinergi dengan pihak-pihak terkait dengan dinas dan lain-lain. Nah,
ngono enake berkomunikasi dengan Kadin. Awak dhewe kudu naik kelas kaya iki. Ujian saja. Oh, iya. Biasa iku ujian dhisik. Oke. Nah, kayak tadi ini obrolan kita terakhir di rasan-rasan kali ini Mas Joko, terima Iya, kasih. baik, sama-sama. Ada beberapa harapan yang telah disampaikan, ada beberapa hal yang kayaknya bisa memberikan inspirasi nih bagi generasi muda di Jombang untuk terus berusaha dan juga bisa menghubungi Kadin. Nah, ini terakhir mungkin ada closing statement dari Mas Joko untuk untuk warga Jombang ataupun pemerintahan Jombang ke depan. Monggo. Baik, Kadin berharap bahwa iklim investasi Jombang ini akan terus menjadi daya tarik bagi investor. Dengan adanya investasi, maka terbukalah lapangan kerja baru. Dengan lapangan kerja baru, maka kesejahteraan warga Jombang akan meningkat. Sesuai dengan program dari Bupati Jombang itu, bagaimana bisa meminimalkan pengangguran. Dan sekarang masih tercatat 30.000 pengangguran, angka yang cukup besar. Nah, itu semua membutuhkan dukungan dengan sinergitas semua pihak. Masyarakat, pemerintah desa, LSM, media, pemerintah kabupaten, termasuk aparat penegak hukum. Semua bersama-sama kita ciptakan iklim investasi Jombang yang kondusif dan menarik. Amin. Matur nuwun. Sami-sami Mas Safi, sharingnya Mas Lontong. Mas Joko. Nah, untuk menutup rasan-rasan kali ini tak wae pantun rek. Tuku ban rek ning Cak Ali, mangane nang pinggir kali. Biar. Tuku ban rek nang Cak Ali, mangane nang pinggir perapatan. Herek ojo lali, dukung terus rasan-rasan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.